satu sisi saya melihat bahwa saya sudah kultus nih pada amalan. Saya bergantung pada amalan. Akhirnya pelan-pelan saya belajar, akhirnya saya merubah itu. Ada salah satu guru yang menyampaikan bahwa amalanmu tidak mengabulkan doamu, nak. Tapi amalanmu akan merubah habit burukmu. Akan merubah hatimu yang tadinya sangkanya B menjadi A. Nah, dari situ saya mulai sadar bahwa semuanya tujuannya adalah untuk merubah sangka saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang nonton secara live. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semuanya yang nonton siaran ulangnya. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya, zahir wal batin. Kemudian Allah sehatkan juga ekonomi kita atau rezeki kita agar kita mampu dan bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Kali ini saya ingin sharing saja, saya ingin ngobrol, saya ingin menyapa teman-teman yang hari ini dalam keadaan sempit ya, dalam keadaan penuh dengan masalah, apapun itu bentuknya. Masalah keluarga mungkin, hubungan percintaan mungkin, atau mungkin masalah hutang, apapun bentuk masalahnya. Saya ingin informasi, saya ingin berbagi kepada Anda, di mana saya juga pernah merasakan apa yang Anda rasakan mungkin. Seperti yang saya sampaikan tadi. Saya pernah di fase tersulit saya. Saya pernah punya hutang sekujur tubuh menurut ukuran saya. Saya juga pernah hancur dalam rumah tangga. Saya pernah jauh dari orang tua. Saya pernah dihina, dikecilkan, dibully. Artinya semua permasalahan itu bisa saya lewati. Kalau saya bisa melewati, artinya Anda pun bisa melewati. Karena bagi saya, hakikinya kita ini semua sama, dalam porsi yang sama, walaupun nasib kita berbeda. Allah pernah sampaikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Tapi di situ Allah juga sekaligus berikan jawaban, kabar bahwa semuanya pasti aku kabulkan, kata Allah. Niscaya itu pasti dikabulkan. Di pernyataan yang berbeda, Allah juga menyampaikan, ana idzonni abdi bi. Aku sesuai sangka hambaku, atau aku bagaimana sangka hambaku. Sangkanya kita itu adalah doanya kita. Dan sangka itu diletakkan dalam hati. Jadi ketika kita menyangka sesuatu, maka itulah yang akan terjadi. Benar Allah yang mewujudkan. Saya sangat tidak suka, tidak setuju maksud saya, ketika ada orang menyampaikan bahwa ketika dia dalam kondisi sulit, ini semua sudah takdir dari Allah. Kayaknya kita sedang nodong Allah deh. Kayaknya kita sedang menyalahkan Allah. Padahal sebenarnya apapun yang terjadi itu memang di-ACC oleh Allah, tapi sesuai sangkanya kita. Nah, sangka ini adalah doa, tapi juga dikabarkan bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Luar biasa di sini Allah begitu sayangnya sama kita. Jadi sekali lagi bahwa kita ini hidup hasil dari sangkaan kita. Nah, dari masalah-masalah yang pernah saya alami, itu memang dari dulu-dulunya energi saya atau sangka saya memang tidak baik terhadap diri saya. Sehingga saya mengalami pengulangan permasalahan. Saya mau kabarkan di sini buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali, bahwa saya pernah berada di fase Anda. Saya pun pernah berdoa dengan cara-cara yang mungkin hari ini Anda lakukan, tapi tidak ada hasilnya. Ya, saya juga mengalaminya. Tetapi ketika saya pelan-pelan merubah mindset saya, mindset itu seperti apa saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kemudian saya merubah perilaku saya merubah cara berpikir saya, dan bahkan saya rubah perasaan saya yang dulu hanya dipenuhi dengan kekecewaan karena sebab masalah. Ya, bisa kecewa pada Tuhan, kepada Allah, bisa juga kecewa pada manusia
yang mengecewakan saya, juga saya bisa kecewa pada diri saya sendiri. Tetapi semua itu saya rubah, teman-teman. Dimana saya merubahnya dengan cara yang kala itu mungkin sulit ya buat saya. Sama seperti saat Anda punya masalah saat ini, sulit untuk melewati ini semuanya. Tapi saya tidak pernah menyerah. Nah, apa yang saya rubah? Seiring berjalannya waktu, pola atau habit cara saya berdoa. Misal, saya believe terhadap wirid. Saya tetap lakukan, tetapi saya rubah cara saya melihat sebuah amalan. Ya, saya rubah caranya adalah dengan ketika saya dulunya melihat wirid setelah saya baca tuh harusnya terkabul gitu. Satu sisi saya melihat bahwa saya sudah kultus nih pada amalan, saya bergantung pada amalan. Akhirnya pelan-pelan saya belajar, akhirnya saya merubah itu. Ada salah satu guru yang menyampaikan bahwa amalanmu tidak mengabulkan doamu, nak, tetapi amalanmu akan merubah habit burukmu, akan merubah hatimu yang tadinya sangkanya B menjadi A. Nah, dari situ saya mulai sadar bahwa semuanya tujuannya adalah untuk merubah sangka saya. Akhirnya saya mulai melatih pikiran saya, perasaan saya untuk bersangka terus yang baik-baik saja. Dimana walaupun pikiran saya mengatakan itu tidak mungkin, tetapi realnya ketika saya ulang-ulang, saya mencoba untuk menyangkakan setiap hidup saya atau masa depan saya itu dimudahkan oleh Allah. Hanya dengan merubah sangka. Nah, untuk merubah sangka, kiat-kiat spiritual itulah yang harus dirubah. Sangka sekali lagi itu ada di hati. Bentuknya adalah rasa. Sampai di sini paham teman-teman ya? Sebesar apapun hutang Anda, kalau Anda menyangka, bersangka-sangka yang baik bahwa hutangmu akan lunas, Allah akan lunaskan itu. Sekali lagi bukan kita yang melunasi hutang, kita hanya perantara untuk memberikan atau membayar hutang kita. Hakikatnya Allah yang memberikan rezeki dan Allah yang melunaskan. Ini pun sangka. Saya beranggapan kalau saya yang melunasi, saya nggak bisa. Memang nggak bisa. Tetapi ketika saya beranggapan bahwa Allah bisa melunasi hutang saya, di situ saya bisa. Akhirnya sangka saya arahkan ke sana. Saya kira teman-teman sudah mulai paham yang saya maksud. Ya, putar ulang videonya ya nanti ya kalau misalkan masih bingung. Kemudian sangka saya bahwa saya adalah laki-laki yang sial, mungkin beberapa kali menikah. Broken juga ya, broken home, artinya saya tidak bahagia di situ. Saya rubah sangka saya bahwa saya yakin bismillah setelah ini Allah akan kirimkan jodoh yang baik yang bisa mengimbangi saya. Itu hanya sebatas sangka loh ya. Tapi masya Allah di sini benar-benar Allah kirimkan jodoh yang benar-benar bisa mengimbangi saya yang tidak baik ini. Mengimbangi temperamennya saya, mengimbangi keuangan saya, mengimbangi apa ya, sosok saya yang mungkin kaku, tapi karena saya juga belajar dari cara dia mengimbangi, saya melebur di situ. Itu dimulai dari sangka. Ketika saya dibully misalkan, dibully, dihina, dikecilkan karena kemiskinan saya, karena ketidakbisaan saya mungkin zaman dulu, yang muncul kala itu adalah kekecewaan. Ya, kecewa pada orang lain dan kecewa pada Tuhan. Kayaknya kenapa sih saya selalu dikirim orang-orang yang hanya untuk menyakiti saya? Tapi ketika saya rubah lagi sangka saya yakin bahwa sangka saya itu ada di hati. Saya letakkan itu di hati. Saya menyangkanya begini, mereka yang membuli saya adalah orang yang mencintai saya dengan cara yang berbeda. Ini tidak sekedar motivasi atau kias-kias atau quote-quote doang ya. Saya bersangka bahwa keberadaan mereka itu agar saya bisa naik level, bisa lebih dewasa. Disitulah saya belajar untuk bisa memaafkan. Ternyata kalau saya tidak memaafkan, sangka saya akan terus negatif. Energi saya terus negatif. Tetapi ketika sangka saya perbaiki, doninya saya atau sangkanya saya ini saya perbaiki,
ternyata seiring berjalannya waktu Allah wujudkan sesuai sangka saya. Ini hukum doa, teman-teman. Saya bisa membantu Anda, tapi saya tidak bisa merubah Anda. Sama seperti guru saya juga tidak bisa merubah saya, tetapi dia bisa membantu saya. Artinya, berubah atau tidak, masa depan kita, itu kita. Kita yang merubah. Dengan bantuan guru, bantuan informasi, kita berubah. Hidup itu bukan perkara bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Saya yakin siapapun penonton saya hari ini sebenarnya punya kemauan, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ikuti setiap video-video yang saya buat untuk Anda. Ikuti saja. Kalau ada rezeki, ikuti seminarnya. Karena semua orang yang berubah mendapatkan solusi bukan karena seminarnya, tetapi karena kekehnya, kemauannya untuk berubah lewat jalan seminar, lewat jalan tonton di YouTube berulang-ulang. Dan tentukan saja tontonan Anda itu apa, frame itu ya. Kalau misalkan nonton channel YouTube saya, tonton juga channel sejenis. Ada ngaji Rasul. Tonton juga channel-channel yang sejenis yang memberikan motivasi di situ. Mengangkat derajat Anda, memuji Anda, memberikan penilaian yang baik untuk Anda. Dan mengajak Anda bahwa Anda tuh bisa asal mau. Tonton itu saja, jangan tonton yang lainnya. Karena kalau terlalu banyak tontonan Anda yang bertolak belakang, itu akan berpengaruh pada psikisnya atau psikologisnya Anda atau hati Anda. Saya mau sampaikan di poin video kali ini, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan yang mungkin itu pun tidak ada. Karena bagi Allah itu semuanya pasti. Sadari bahwa porsi kita bersangka atau berdoa. Jangan kita ikut-ikutan menentukan. Karena itu poinnya Allah. Porsinya Allah. Tidak ada yang tidak bisa Allah kabulkan. Kitanya yang suka membatasi diri. Artinya ketika Allah katakan bisa, dari mana saya tahu kok kesannya Allah menyampaikan ke saya? Bukan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yang mengatakan bahwa setiap doamu pasti dikabulkan. Artinya dari situ kita dapat poin. Saya juga dapat poin di situ. Poin informasi yang sangat luar biasa. Jadi yang kita rubah itu adalah sangkanya kita agar bisa masuk pada esensinya doa. Karena kalau hatinya berkecamuk, hatinya gelisah, penuh kebencian, penuh dendam, merasa selalu merasa rugi, merasa diberikan ujian dan lain sebagainya oleh Allah, ya kita hanya akan mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita merubah itu, maka semuanya akan Allah rubah. Pasti akan Allah rubah. Sekali lagi teman-teman, hidup ini bukan perkara bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Dan saya yakin Anda punya kemauan, hanya Anda tidak tahu caranya. Ikuti terus video-video yang saya upload. Ikuti step by step, ikuti langkah-langkahnya. Insya Allah akan memberikan perubahan. Terima kasih teman-teman. By the way, saya buat video ini dari tadi jam 4 sampai jam setengah 6. Sekarang sudah maghrib. Saatnya berdoa. Anda yang nonton malam hari, karena video ini diupload jam 9 malam. Sebelum Anda istirahat, sebelum Anda tidur, bersihkan dulu pikiran Anda, bersihkan dulu perasaan Anda, baru Anda berangkat untuk istirahat atau Anda tidur. Dan kalau Anda menonton video ini di jam-jam ibadah, sholat 5 waktu, atau pagi setelah duha, berdoalah. Insya Allah Allah ijabah lewat hati yang tulus, yang berpasrah sepenuhnya kepada Allah. Sudahlah, berhenti untuk menentukan. Tugasmu hanya melakukan sesuatu, berdoa. Terima kasih teman-teman. Semua doa diijabah. Saya undur diri. Saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.